Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari ini para netizen, para pemirsa semuanya, baik yang alumni SMA Negeri 1 Slawi ataupun bukan. Kembali lagi kami dari Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Slawi akan menghadirkan bincang alumni. Ya, kalau dulu berjudul webinar, sekarang kita merubah judulnya yaitu bincang alumni, karena memang kita mendatangkan para alumni SMA Negeri 1 Slawi yang sudah berpengalaman dan ikut berbincang-bincang, berdiskusi mengenai topik-topik yang sekarang ada. Dan kali ini kita akan berbincang yang dengan tema strategi belajar di masa pandemi, di mana kita akan berbincang dengan narasumber yaitu Ibu Neni Dwi Agustini, sarjana hukum. Beliau adalah alumni SMA Negeri 1 Slawi tahun 94. Beliau juga mengajar di SMA Negeri 1 Slawi, jadi ya cukup berpengalaman dalam dunia pendidikan, baik secara daring maupun secara tatap muka. Mungkin untuk lebih tepatnya ya, kita langsung saja mempersilakan beliau untuk menyampaikan materi-materi dan juga ulasan terkait strategi belajar di masa pandemi. Pada Bu Neni, silakan bisa dimulai. Mikrofonnya Bu Neni dinyalakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aidi atas waktunya. Baik, ini sebenarnya masih banyak yang lebih ahli ya daripada saya. Tapi ya jadi ini kita berbagi saja pengalaman ya. Barangkali dari rekan-rekan alumni juga banyak yang berkiprah di bidang pendidikan dari berbagai tingkatan ya, sehingga dan lebih lama ya. Kalau saya sekitar ya baru 15 tahun ya. Wah, berkiprah di cukup lama. Ya, jadi ya ya banyak ya yang saya alami ya, mungkin ini bisa dibilang berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya kira tadi Mas Aidi mau memperkenalkan diri. Baik, saya memperkenalkan diri nggih. Nggih, tak kenal maka kita kenalan. Ya. Baik, tadi nama saya sudah disebutkan dan saya betul alumni SMA 1 Slawi, lulus tahun 94. Dan alhamdulillah ya kembali ke habitatnya ya, saya sekarang mengajar di SMA 1 Slawi ya. Kemudian alamat saya di Desa Ujung Rusi, RT 30 RW 3, dan
Ini baru 1 tahun saya tinggal di sini, sebelumnya di kecamatan yang sama, desa yang berbeda. Kemudian ini nomor HP-nya, monggo barangkali, atau langsung main ke SMA juga boleh. Ya. Kemudian ini suami saya aslinya masih Jawa Tengah, tapi dari luar Kabupaten Tegal. Ya. Kemudian anak baru berusia 3 tahun 8 bulan. Moto hidup saya niat, yakin, dan ikhlas. Baik, untuk saat ini saya mengajar di SMA 1 Slawi untuk mapel PPKN. Kemudian juga kebetulan sebagai Kakudep SMA Negeri 1 Slawi. Ini berarti di kepramukaan. Dan saat ini juga saya ditugasi untuk menjadi waka kesiswaan. Dan ini tahun kedua dan jatahnya 2 tahun. Mudah-mudahan cepat selesai. Okay. ya biar fokus mengajar ya, karena kemudian ini sekedar informasi, memang sejak SMA saya sejak SMA bahkan sejak SD saya sudah terjun ke pramuka ya. Jadi ini saat ini saya juga pengurus di Kuarcap Tegal, termasuk juga sebagai pelatih Pusdiklat Cap. Kemudian di Kuaran Kecamatan Slawi. Kemudian ini berbagai kegiatan yang pernah saya ikuti, termasuk di tingkat nasional. Ya, ini juga saya yakin banyak rekan-rekan alumni yang juga pernah ya mengalami atau mengikuti kegiatan yang serupa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, ini yang biasa saya ucapkan ketika semangat pagi ya, walaupun sore atau malam ya. Kemudian Semansawi. Nah, ini jargon SMA 1 Slawi saat ini. Jadi Bapak Ibu guru ketika mengawali pembelajaran diawali dengan jargon ini. Jadi Semansawi berkarakter unggul juara. Nah itu. Nah ini sekaligus kita memperkenalkan ya, walaupun sudah alumni tapi paling tidak tahu sekarang ya. Dan saya mengucapkan selamat sore Bapak Ibu, rekan alumni, rekan-rekan sejawat dan adik-adik mahasiswa atau pelajar dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Mari kita berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Jadi tahun ini tahun yang bersejarah di mana kita semua mengalami sesuatu yang tanpa diduga akan berdampak besar dan butuh waktu yang lama. Ya, masa pandemi telah mengurai cerita, menguntai kata-kata, bertubi kita mendengar berita nestapa, hingga selalu kita bertanya, kapan ini akan berakhir? Kapan kembali hidup normal? Kapan saya, anak saya masuk sekolah lagi untuk bertemu, bergembira, dan belajar langsung bersama guru dan teman-teman. Ya, termasuk di keluarga kami juga akhirnya juga ya keluarga besarnya, keluarga besar jadi mengalami hal yang terdampak dari pandemi ini. Semoga yang akhirnya harus dipanggil lebih dulu, ya kita hanya bisa mendoakan ya semoga husnul khotimah ya, dan diberi tempat yang terbaik, dan rekan-rekan yang atau saudara-saudara kita semuanya yang saat ini juga sedang mendapatkan ya dampak dari COVID-19 ataupun sedang sakit yang lain, mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Jadi terkait dengan tema kita saat ini saya tunjukkan surat edaran dari gubernur yang terbaru, mengingat beberapa waktu yang lalu dari kementerian kelihatannya memberikan kelonggaran untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di semester 2 ya, tetapi
Kemudian ini ada edaran gubernur terbaru yang ditujukan kepada bupati, kepada bupati wali kota se-Jawa Tengah. Ini khususnya Jawa Tengah. Di antaranya ini yang kedua, menunda pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, dan Dikmas. Barangkali di provinsi lain juga demikian. Ya, kemarin saya sempat baca berita yang berjalan di televisi itu juga di Jawa Barat, kemudian di DKI sepertinya juga demikian, ya. Jadi inilah ya bahwa PTM ditunda lagi, mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus menerima, memahami dan mengikuti aturan. Positive thinking saja, ya karena semua demi keselamatan bersama, terutama buat adik-adik pelajar, para generasi penerus bangsa, ya karena waktu kalian insya Allah masih panjang, sehingga harus dilindungi, harus tangguh, ya. Oleh karena itu adik-adik ya harus tetap semangat belajar, mempersiapkan masa depan. Tanamkan konsep kebutuhan belajar seperti berikut. Ya. Belajar itu untuk apa? Apakah hanya sekedar konteks yang penting sekolah? Ya. Kemudian apakah hanya untuk dapat nilai bagus, dapat ranking peringkat tertinggi di kelas ataupun di tingkat paralel? Apakah belajar untuk mendapatkan ilmu, wawasan, ya. Kemudian apakah belajar juga dapat mengubah diri menjadi lebih baik? Ya, tergantung dari masing-masing ya mau pilih yang mana, ya. Kalau dari pilihan itu jika yang penting sekolah, maka bisa jadi hanya untuk formalitas. Nah, yang penting sekolah sehingga cenderung bermalas-malasan. Apalagi bahkan ya saya pernah juga ada mengalami siswa yang seperti ini kondisinya ya, malas-malasan. Oh, saya disuruh orang tua untuk sekolah. Lah kamu sendiri nggak niat sekolah. Ya gimana seperti itu ya. Ya mudah-mudahan siswanya Mas Aidi atau teman-teman yang lain nggak seperti itu ya, semuanya semangat. Anak-anak dari kita gitu lah. Harus semangat. Jika hanya untuk dapat nilai bagus, dapat ranking, maka bisa jadi berusaha melakukan apa saja termasuk menghalalkan segala cara. Ini sepertinya bukan rahasia yang ya maksudnya sudah menjadi rahasia yang umum ya, ketika ingin mendapatkan nilai bagus, dapat ranking, ya segala cara ya. Sampai sekarang ya saya masih menyimpan contekan ya kecil. Mungkin ya rekan-rekan pernah menjadi anggota pramuka SKU itu sebesar buku saku ya. Buku saku SKU ya, itu pramuka. Nah, itu. Jadi dulu kan masih menggunakan LKS. Nah, LKS itu difotokopi sekecil itu sampai segitunya gitu. Ya, jadi ya ini karena mungkin orientasinya ke sana. Kemudian jika untuk menambah ilmu, menjadikan diri kita lebih baik, maka tentu saja berusaha semaksimal mungkin tanpa harus menghalalkan segala cara. Ini yang seharusnya kita harapkan ya. Sehingga akan terbangun mindset bahwa belajar itu untuk pengembangan diri, ya tentu saja secara aspek kognitif, keterampilan dan sikap. Tidak hanya melulu kognitif ya. Kemudian dapat bermanfaat dalam kehidupan, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi serta kondisi apapun, termasuk seperti saat ini, saat pandemi COVID-19. Jadi ini ya, yang penting di sini dulu. Ya. Jadi mau modelnya seperti apa kalau dalam diri setiap ya khususnya pembelajar ya itu belum tertanam seperti ini ya nggak akan berhasil ketika ya segala sarana dan sarana udah terpenuhi, tetapi ini tadi mindsetnya ya ini. Nah sayangnya memang faktanya ya kondisi
Ya mungkin rekan-rekan ya sempat menyimpulkan ya bahwa zaman kita sekolah dulu, wah gurunya galak-galak, kemudian apa namanya ini dan sebagainya. Kalau sekarang, wah, nah ini ya itulah, ya tergantung perkembangan zaman ya, kemudian ya berbagai hal yang faktor yang dapat mempengaruhi. Jadi ini saya tujukan untuk adik-adik pelajar ya ataupun mahasiswa ya yang saat ini sedang belajar. Jadi yang pertama ya, tetapkan dulu tujuannya atau target ya. Jadi ini sebenarnya strategi belajar efektif baik di masa pandemi maupun enggak. Ya, hampir sama ya, hanya saja di masa pandemi memang butuh energi yang ekstra ya. Jadi yang pertama tetapkan tujuan atau target ya. Jadi sebisa mungkin cukup signifikan untuk memacu semangat ya, misalnya ulangan harian atau ulangan semester nanti saya mau dapat nilai sekian ya, termasuk dalam keterampilan dan sikap, misalnya saya mau belajar ini agar saya bisa membuat sesuatu yang bagus ya, yang bermanfaat. Nah itu kan punya target. Kemudian dari aspek sikap, misalnya ini nanti pelajaran ini saya harus lebih aktif, lebih bertanggung jawab. Nah itu ya. Jadi termasuk untuk adik-adik kelas 12 ya, sebentar lagi lulus ya, mau melanjutkan ya ke perguruan tinggi yang diinginkan, berarti kan harus betul-betul mempersiapkan. Nah, ini target, sehingga tujuan ini bisa menjadi motivasi ya, sehingga membantu tetap fokus konsisten dalam belajar. Nah, pada masa pandemi ini ya sangat-sangat dibutuhkan komitmen dalam belajar. Dalam hal ini adalah pembelajaran jarak jauh ya. Jadi yang pertama semangat, niat, yakin dan ikhlas. Jelas yang kedua pastikan jaringan internet lancar, dan ini pemerintah sudah menggelontorkan ya dana yang tidak sedikit ya untuk membantu kota, termasuk kita ya para pendidik itu diberi, saya malah heran ini kok kuota nggak habis-habis, biasanya saya sedikit habis ya gitu ya, alhamdulillah ya. Cuman ya ini tadi jaringan ya, sinyal bolak-balik ini ya. Nanti tadi ada pertanyaan seperti nanti kita jawab. Kemudian disiplin mengikuti skenario PJJ yang sudah ditetapkan oleh guru ya, ini makanya tadi saya di awal menyampaikan kita berbagi karena pengalaman yang sudah kami alami beberapa rekan-rekan guru di SMA 1 Slawi, bahkan di sekolah lain saya juga sering sharing-sharing dengan teman-teman guru di sekolah lain. Nah ini karena saking asiknya di rumah ya, saking asiknya di rumah, tidur seenaknya, bangun seenaknya, nah ini kadang terlambat dan sebagainya. Nah ini maka harus dibuat komitmen bersama ya, syukur-syukur ada hitam di atas putih ya, untuk melatih kita lebih disiplin ya. Kemudian juga aktif dan responsif, artinya ketika guru memberikan informasi atau memberikan pertanyaan biasanya melalui grup WA ya, itu mbok ya dijawab gitu loh ya. Ini curahan juga ya, banyak guru yang mengalami seperti itu. Kemudian juga mencari referensi materi sebanyak-banyaknya ya. Saya yakin Kemendikbud ini sudah berupaya memberikan berbagai cara ya, aplikasi yang dapat membantu peserta didik di dalam belajar jarak jauh ya. Tuh saya kira rekan-rekan ataupun adik-adik sudah lebih mahir bagaimana caranya. Kemudian tertib mengerjakan tugas. Nah ini ya, karena apapun PJJ ini kan juga salah satu tugas utama guru, sehingga guru kan juga harus memberikan evaluasi, memberikan penilaian. Nah, bagaimana guru mau menilai kalau siswanya tidak
mengumpulkan tugas. Nah, ini juga pengalaman ya. Pengalaman dari ya saya, ya teman-teman yang lain juga seperti itu. Jadi sampai di telepon di ini ya. Jadi sampai kemarin pada saat mau pembagian laporan hasil belajar itu juga sampai detik-detik terakhir ya, penutupan aplikasi e-rapotnya itu ya, kita berusaha yang menghubungi siswanya ya, luar biasa ya. Jadi kadang ya ini apresiasi buat rekan-rekan sejawat ya, perjuangannya untuk ya, walaupun tadi di awal bukan nilai yang kita lihat, ya memang bukan nilai, tapi bagaimana ketika guru memberikan tugas itu kan juga salah satu upaya untuk peningkatan kualitas sikap dan sebagainya, ada perubahan ya. Kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah, guru, orang tua, teman, dan semua pihak. Ya siapa sih yang kepingin suasana seperti ini ya, sehingga segala keluhan, segala hambatan yang dialami itu ya kita komunikasikan dengan baik. Ya, kalau itu menyangkut program sekolah, ya sampaikan ke sekolah, bisa lewat wali kelas dan sebagainya. Jangan sedikit-sedikit posting, ya, jangan sedikit-sedikit ngeluh di Facebook, di Twitter, di IG dan sebagainya. Nah ini, dan ya, jadi ini pun kami juga tetap memantau dan sempat kemarin terjadi ada sedikit miss sehingga yang bersangkutan kami panggil, kemudian karena ketidaktahuan dari yang bersangkutan sehingga yaitu karena guru ataupun sekolah ini kan bukan hakim ya, bukan polisi yang kemudian ketika ada ini dan sebagainya, tapi bagaimana memberikan pendidikan ya, mendidik yang baik, yang marwahnya adalah mengarah pada perubahan sikap bagi peserta didik ya. Kemudian jelas selalu memantau informasi sekolah, dan yang terakhir beretika dalam pemanfaatan media sosial. Nah ini tadi yang sudah saya singgung. Kemudian itu PJJ-nya. Nah, kemudian bagaimana membudayakan, membiasakan kegiatan di rumah. Nah ini juga penting. Atur jadwal. Ya. Tadi disiplin PJJ jelas. Kemudian di luar jam KBM, ya, kapan waktunya baca-baca, mengerjakan tugas, termasuk waktunya istirahat. Ya, jadi memang kemampuan peserta didik itu kan berbeda-beda, ya. Jadi ada yang larinya kenceng, ada yang harus dicubit dulu, harus ada yang di ini. Nah makanya, ini jadi harus tergantung dari masing-masing ya. Saya itu kalau baca itu harus 2-3 kali, misalnya seperti itu. Ya berarti kan harus membuat jadwal yang kira-kira efektif, yang saya bisa menguasai materi itu. Ya. Dan jangan lupa istirahat, ya, karena pada saat pandemi seperti ini kita harus tetap menjaga imunitas tubuh, ya, kekebalan tubuh biar tidak mudah atau tidak rentan terkena sakit. Kemudian buat suasana belajar yang nyaman. Nah ini nyaman itu kan juga tergantung dari masing-masing peserta didik ya. Ada yang nyaman bisa belajar itu kalau sepi banget, nggak ada suara, nggak ada jangkrik pun nggak boleh bersuara. Nah misalnya seperti itu. Ya. Jadi ada juga yang saya nggak bisa belajar kalau nggak dengerin musik. Nah ini pokoknya berarti senyaman mungkin ya. Ada yang saya nggak bisa belajar kalau nggak ngemil. Nah ini bahaya juga ya. Okay. Nah, kemudian saat PJJ bisa lebih santai ya.
tapi tetap mengikuti aturan sekolah atau komitmen yang sudah dibuat dengan guru. Jadi seperti kemarin saya sempat ada baca postingan dari siswa ketika ada kebijakan Kemendikbud yang mau membuka pembelajaran tatap muka. Wah, padahal sudah PW nih, seperti itu. Sudah PW nih, belajar sambil ngedance, sambil ngemil, sambil ini, lah kok suruh berangkat misalnya. Nah ini berarti kan nggak selalu daring itu bikin darting ya. Tapi ya ini. Jadi ada yang sudah PW sih, udah harus pakai seragam, udah rambutnya udah wis kayak kayak apa namanya? Ya idolanya ya sekarang lagi Koreanan juga ya. Itu seperti itu. Nah ini. Kemudian membuat ringkasan ya. Ini saya kira ini trik-trik cara belajar yang efektif dari dulu juga ya, apa namanya? Ini salah satu upaya untuk bisa lebih bisa menguasai materinya, dan ini juga saya lakukan sampai kuliah juga semacam ini ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh gurunya atau dosen itu kita salin, kita gabungkan, kita buat simpulan dengan bahasa sendiri. Nah ini bahkan misalnya bisa dengan apa membuat istilah-istilah yang mudah diingat ya, istilah-istilah yang mudah diingat. Kemudian ringkasan yang dimaksud di sini juga bisa dari tugas guru ya. Jadi guru itu kan sebenarnya memberikan tugas itu tidak sekedar formalitas untuk tagihan penilaian, enggak, sebenarnya tugas ini kan juga untuk pembiasaan siswa bagaimana caranya untuk menguasai materi ya. Seperti saya kadang tugasnya ya misalnya apa, coba tulis apa yang kamu lakukan ya berkaitan dengan materi yang ada, atau contoh bentuk sikap ya yang sesuai dengan misalnya pengamalan sila ke-5 atau ya sila-sila yang lain dalam Pancasila misalnya seperti itu. Ya, jadi ini jika mengerjakan tugas dengan maksimal ya, bebas berkreasi dan berimajinasi, maka bisa dijadikan bahan belajar. Ya, sehingga diharapkan ya jadi dalam membuat tugas itu nggak asal, oh yang penting ngumpulkan, paling ora dikoreksi misalnya seperti itu. Nah ini ya ini kan juga peringatan juga buat para pengajar ya, para guru ya, maksudnya anak-anak sekarang itu kan kritis ya, kritis. Kok tugas saya belum dibuka Bu? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian memahami bukan menghafal ya. Ini juga ilmu lama ini ya, Mas Aidi ini sudah mahir ini ya. Pak dosen ini ya kan ya. Kalau ilmu dihafal hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun ya. Ini kemudian nah, jangan malu bertanya, jangan segan untuk bertanya jika memahami satu atau mengalami kebuntuan. Nah ini bisa pada saat pas PJJ langsung bertanya pada guru yang bersangkutan, ya bisa misalnya di luar jam KPM, ya. Jadi saya ini 24 jam ketika ada siswa, bahkan yang sudah murid saya sudah jadi mahasiswa itu biasanya Bu saya ini pelajaran ini yang berkaitan dengan ini ya Pancasila. Malam-malam itu kadang Bu saya dapat tugas ini gimana ya Bu, menurut Ibu bagaimana, seperti itu. Nah ini ya memang ya itulah bentuk servis kita ya kepada peserta didik ya. Jadi anak-anak juga jangan malu bertanya. Enggak akan ada misalnya bertanya gurunya marah-marah, itu enggak, kecuali pertanyaannya yang aneh-aneh ya kan. Nah ini ketika bertanya diskusi terkait dengan pelajaran materi atau apapun hal ya, itu saya kira welcome lah semua Bapak Ibu guru ya. Tapi ya lihat-lihat situasi ya, lihat jamnya ya. Kemudian yang terakhir jelas ya, pantang menyerah. Jika semua sudah dilakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti gagal.
ya. Bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan, yang percaya diri sendiri. Jadi ini tetap tenang, ya. Kuncinya di antaranya ini pantang menyerah, apalagi saat ini ya, apalagi saat ini apalagi saat ini kondisi seperti ini, ya. Mudah-mudahan tetap fokus. Artinya begini, kalau kita mendengar berita-berita yang beredar ya terkait pembelajaran, ada siswa yang sampai stres, sampai bunuh diri, ada yang kemarin ya ada yang bunuh diri karena tidak sanggup menjalani seperti ini. Berarti nah ini kan sangat disayangkan dan seharusnya bisa tidak terjadi, ya, ketika ini ada pendampingan. Nah, suksesnya belajar khususnya pada masa pandemi sangat dipengaruhi oleh peran siswa sendiri, guru, orang tua, dan juga masyarakat. Ya. Ini kurang berapa menit lagi, Mas Aji? Masih lama ya? Masih ya. Oke. Jadi tadi ya, mau modelnya seperti apa pembelajarannya, skenario-nya, kalau tidak didampingi ataupun artinya semua juga sukses tidaknya itu juga dipengaruhi oleh siswa sendiri, guru, kemudian orang tua dan masyarakat. Kalau siswa tadi sudah saya jelaskan, ya, bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran sendiri. Sekedar informasi juga yang sekarang di SMA 1 Slawi. Jadi pembelajaran mandiri ini juga sekarang sangat penting karena mulai tahun pelajaran ini yang kelas 10 ini kita menggunakan program SKS, ya. Untuk mulai tahun ini, Bu. Ya, mulai tahun ini, ya. Ya, nah itu ngepasi pas pandemi sehingga kita ya maju mundur. Tapi di sisi lain ini juga memberikan pembelajaran buat peserta didik agar belajar bisa lebih mandiri. Ya. Jadi ini untuk penjelasan SKS saya kira ini bukan porsi saya, ya. Jadi itu ya nanti bisa lain waktu. Yang jelas mulai tahun ini SMA 1 sudah program SKS. Dan program SKS itu ada yang 3 tahun lulus, ada 2 tahun lulus. Ya. Jadi saat ini kita sudah ada 1 kelas yang program SKS dengan 2 tahun. 2 tahun. Nah ini kita sedang coba. Jadi memang butuh ini liburan ini kita ada pembelajaran. Iya ada pembelajaran. Iya, jadi online, ya. Jadi ada pembelajaran, ada 21 siswa yang kemarin terseleksi untuk masuk program 2 tahun. Ya, mudah-mudahan lancar karena juga itu akan berimbas ke tingkat selanjutnya. Ketika dia tidak bisa mencapai target yang ditentukan, ya dia akan bisa kalah bersaing dengan yang 3 tahun. Ya, jadi ya itulah nanti ada waktunya, ya. Kemudian generasi hebat adalah bisa melewati masa-masa kritis. Nah, ini yang juga sering saya tanamkan pada peserta didik, ya, bahwa kondisi sekarang itu membutuhkan siswa-siswa atau generasi muda yang tangguh, ya, yang tidak cengeng, ya, dikit-dikit mengeluh dan sebagainya. Ini sehingga ya, kadang kita agak keras sedikit, maksudnya keras dalam arti ya tegas, ya, artinya ya karena ya itu tadi mungkin zamannya yang ya senior itu kan juga walah keras sekali, ya. Tapi kalau sekarang kan dikit-dikit nanti dikiranya ya laporkan. Iya, malah gurunya yang diproses, ya kan. Nah ini baik. Kemudian untuk guru, saya kira
rekan-rekan sejawat ya, ini juga memaksa, dalam arti memaksa kita untuk ya bisa menyesuaikan yang biasanya kita ya masuk kelas, mau masuk apa enggak, terus bagaimana itu. Tapi kan kita sekarang pun situasi pandemi seperti ini menuntut kita untuk lebih kreatif, lebih beradaptasi dengan teknologi. Dan di SMA 1 Slawi memang kita resminya menggunakan aplikasi Semansawi Oke. Ya. Jadi ya khusus karena memang apa namanya ya untuk memudahkan kepala sekolah memantau. Jadi ketika sudah jam KBM beberapa menit ada siswa yang belum masuk, jumlahnya berapa itu kepala sekolah sudah tahu. Jadi nanti di grup guru itu ini kok sudah jam sekian masih ada sekian siswa belum masuk. Tolong Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru ataupun wali kelas untuk mengingatkan. Itu setiap saat. Ya, bahkan kadang yang namanya yang kedua menguntungkan juga bagi Bapak Ibu guru nyun sewu karena kan ada yang sudah senior nggih. Jadi seperti saya juga IT juga enggak begitu menguasai. Jadi kayak sudah di paket begitu, oh tinggal saya nyetel ngisi kelas-kelasnya, materinya apa udah seperti itu. Ya, jadi ini juga memudahkan untuk guru. Tadi aplikasi Semansawi Oke. Tanpa menutup kemungkinan, jadi sekolah juga memberikan kebebasan, silakan kalau mau yang lain, tapi yang wajibnya adalah aplikasi Semansawi Oke. Ya, jadi itu wajibnya. Jadi kalau guru belum ngisi di aplikasi itu, dianggapnya ini kok belum mengajar seperti itu. Kemudian orang tua, nah ini ketika kemarin iklannya mau bincang alumni ini, teman-teman saya angkatan ini sudah aku mau tanya gimana caranya, kapan sekolah ya, jadi pusing ya kan, banyak keluhan dari orang tua ketika anaknya harus belajar dari rumah. Nah ini, jadi orang tua sekarang lebih berperan sebagai guru, bagi putra putrinya ya. Ini komunikasi yang intensif antara anak dan orang tua. Nah ini orang tua, nyun sewu, saya juga anaknya PAUD juga daring juga pusing ya kan. Jadi orang tua ini ya paling tidak memantau, ya. Jadi apa namanya tahu jadwalnya, ya. Kemudian apa namanya menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Kadang anak itu tadi karena pusing, stres, nggak mudeng gurunya ngomong apa, apalagi lewat kayak gini langsung saja kadang nggak mudeng ya kan. Nah jadi ya pendekatan komunikasi yang baik, tolong ini juga membantu sekolah juga ya, dan yang jelas kan bisa lebih dekat dengan putra putri Bapak Ibu ya. Kemudian apa namanya menjalin komunikasi dengan sekolah juga ya. Saya kira kayak seperti di SMA 1 juga ada grup orang tua juga dengan wali kelasnya ya. Tapi kemarin juga ada yang baru menerima rapot menghubungi saya, Bu, anak saya kok ada nilai yang kurang seperti itu. Nah, katanya bagaimana, kata gurunya ya, katanya tidak mengumpulkan tugas. Oh berarti iya ya. Setelah saya komunikasikan dengan beberapa guru yang mengajar, malah anak itu tuh iya gini-gini tugasnya nggak pernah mengumpulkan dan sebagainya. Nah ini orang tua kan nggak tahu ya kan. Nah inilah ya, jangan sampai, harusnya tidak terlambat sampai sudah final penilaian ya kan. Ya kan dari awal kan sudah bolak-balik diingatkan, apalagi ada grup ya memang nggak main itu ya, orang tua juga bekerja ya. Saya ngomong sama guru anak saya bisa ngajari kalau saya udah pulang ke sekolah, pulang dari sekolah ya. Saya juga kerja tetap walaupun nggak ada siswanya tapi tetap kerja. Nah ini ya, jadi memang nah ini butuh ekstra orang tua ya untuk bisa lebih mendampingi lebih intensif, mengawal ya, termasuk memberikan pendidikan karakter di sini.
Kemudian pihak yang lain juga ini masyarakat, ya tentu saja menyediakan platform belajar di situasi yang tidak normal. Ini kalau saya baca-baca informasi banyak yang mendukung ya, termasuk misalnya tadi ada keluhan internet ya sebelum ada bantuan kuota, itu kan ada yang desa itu kan menghimpun pokoknya menyediakan wifi yang anak-anak bisa memanfaatkan di situ. Nah ini kan juga peran dari masyarakat juga. Jadi kemudian memberikan tadi konten-konten edukasi yang bermanfaat ya, jangan malah yang kira-kira menjadikan mereka justru malas belajar. Jadi saya kira itu terkait dengan strategi belajar. Jadi ya intinya ya membutuhkan kerjasama yang baik bagi semua pihak. Iya. Kemudian saya tambahkan sedikit, ini info sekilas saja. Ini tentang PPDB, karena tadi juga saya ada pertanyaan begitu. Jadi kebetulan saya masih di kesiswaan, sehingga ini untuk porsi, banyak yang salah kaprah begini. Ini pemahaman, soalnya juga banyak teman-teman alumni yang pokoknya anak saya juga ingin masuk ke SMA 1. Nah ini, jadi seperti zonasi, misalnya ada wilayah zonasi, wilayah zonasi, tapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan kuota dan juga terdekat. Ya, misalnya seperti, nah ini kan kebetulan tahun nanti besok ini sama, tidak ada perubahan untuk SMP SMA, tetap jadi misalnya gini, wilayah zonasi SMA 1 Slawi itu Kecamatan Slawi, Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Pangkah, Lebaksiu, Dukuwaru. Ya. Ini juga sebenarnya PHP, artinya kan enggak semua anak yang berada di dalam zonasi itu bisa diterima, karena yang di wilayah 5 kecamatan itu kan pasti banyak yang siswa usia mau masuk SMA, ya, sehingga prioritasnya adalah kalau ini loh ya, zonasi yang murni, zonasi murni ini ya berarti yang terdekat dari mana? Dari kantor desa ke sekolah, bukan dari rumah. Jadi kantor desa ya? Iya, kantor desanya, iya, bukan dari rumah. Ini yang kadang salah persepsi, ini. Kemudian model yang titip-titip juga nyun sewu nggak bisa, karena memang sudah online sistemnya. Kemudian untuk afirmasi ini untuk dari keluarga kurang mampu. Nah ini bisa menunjukkan KIP atau PKH. Nah, tapi kalau SKPM itu tidak berlaku, surat keterangan tidak mampu, karena ini juga beberapa tahun yang lalu ini menjadi surat sakti, jadi timbul polemik, kemudian perpindahan orang tua jelas. Nah ini untuk yang prestasi juga sisa kuotanya dari sini. Ya saya kira itu kalau memang ada yang mau mendaftarkan, itu bisa tanya-tanya ke sekolah, saya kira itu ya ini sekedarnya, ya sekedar saya berbagi saja, karena tentu saja banyak teman-teman yang lebih menguasai. Saya kira itu. Terima kasih Mas Aidi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas pemaparannya. Cukup banyak ya dari awal sampai akhir, sampai PPDB juga. Ini ada beberapa pertanyaan dari netizen di Facebook. Yang pertama ini dari saudari Aning. Ini Aning, beliau bertanya terkait raport ya. Raport kalau dulu kan based on hasil nilai, ulangan, UAS, UTS gitu ya, atau sejenisnya. Nah, untuk PJJ ini, raport ini diambil dari mana? Gitu. Itu pertanyaan dari saudari Aning. Mungkin langsung jawab. Langsung jawab, ya. Kalau pada prinsipnya penilaian itu sama,
Jadi dari tagihan-tagihan yang ada, misalnya dari penilaian ulangan, tugas, itu sama sebenarnya. Untuk PJJ kan juga perbedaan dengan pembelajaran yang tatap muka hanya tidak langsung ketemu saja, tapi untuk unsur-unsur pembelajaran penilaiannya itu kan sama, ya. Unsur-unsur pembelajarannya sama, misalnya tadi sesuai dengan misalnya guru merencanakan, ya kan, kemudian melakukan pembelajaran, kemudian melakukan penilaian, evaluasi dan tindak lanjut itu kan ada semuanya, ya, sehingga tadi misalnya melalui PJJ nih pembelajaran materinya ini, besok ulangannya juga online, ya kan, misalnya online, nah nilainya berapa di situ. Nah, kemudian hasil akhirnya jelas itu prerogatif guru ya, yang jelas diambilkan dari tadi unsur-unsur tagihan-tagihan tadi, ada nilai tugas, nilai ulangan, ya, nilai sikap dan sebagainya, keterampilan gitu. Begitu? Ya. Dan di SMA 1 sama ya, untuk penilaian di rapot diambil dari ya unsur-unsur kayak ulangan harian, UTS, UAS gitu ya. Tugas secara daring. Dan sudah berarti ini tahun ketiga SMA 1 sudah menggunakan Erapop. Jadi ya hanya diberi linknya saja, nanti dari peserta didik membuka sendiri. Jadi tidak ada hard copy gitu ya? Nggak ada hard copy. Hard copy-nya nanti kalau sudah akhir, sudah lulus, mau lulus. Sudah mau lulus atau memang dibutuhkan untuk, misalnya biasanya kan ada lomba-lomba yang syaratnya harus melampirkan raport. Nah, itu nanti tinggal di printing. Ya, oke. Untuk yang kedua ini dari saudari Betty. Ini untuk PJJ ini standar minimalnya yang disyaratkan guru itu apa? Mungkin standar penilaian ya, minimalnya dengan keterbatasan orang tua, terutama untuk anak yang masih belum mandiri yang harus dibimbing orang tua. Mungkin untuk yang pendidikan di PAUD, SD, ya, SMP, kalau SMA, SMK kayaknya siswa udah cukup mandiri ya. Nah, ini untuk yang siswa-siswa yang masih harus dibimbing guru maupun orang tua itu standar minimal yang dilakukan itu apa gitu? Jadi sesuai dengan di surat edaran yang saya pernah baca di kementerian juga, kemudian ditindaklanjuti kalau di tingkat SMA, SMK kan berarti ada surat atau nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya, itu kan selama masa pandemi ini itu utamanya target yang maksimal itu tidak dijadikan yang utama ya, tetapi lebih kepada pendidikan karakter dan standar minimal yang dimaksud di situ misalnya begini. Kalau misalnya pembelajaran secara langsung kan mungkin bisa sampai pada siswa harus mempraktekkan seperti ini, ya kan? Tapi karena PJJ kan berarti misalnya ya minimal dia bisa menjelaskan melalui tugas yang sudah diberikan, atau kalau yang harus praktek itu berarti kan video. Entah video itu dibantu atau dianukan, yang jelas anak dia kalau saya pribadi, dia mau mengumpulkan tugas saja itu sudah masuk gitu loh, sudah masuk penilaian. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya mengarah pada standar minimalnya apa? Nah, tadi pertanyaannya lebih ke SD ini ya, ke PAUD SD ini. Yang kalau saya yang mengalami anak saya PAUD nih, yang dia juga mut-mutan, suruh ini nggak mau ya, suruh nulis alibatasa ya, dia maunya nyanyi alibatasa kayak gitu. Tapi kan saya sebagai orang tua, ini loh anak saya sudah berusaha, saya kirim dokumennya. Oh ya Bunda enggak apa-apa, seperti itu ya. Jadi saya kira kalau Bapak Ibu gurunya itu memang
saya kira sudah mendapatkan pembinaan dari kepala sekolah ya, dalam arti pada masa situasi pandemi seperti ini bukan target yang utamanya tidak pada mengarah ke sana, tapi justru lebih bagaimana menanamkan peserta didik itu untuk bisa survive dalam menghadapi situasi seperti ini. Bahkan ada pesan-pesan ini ya. Jadi dalam setiap pembelajaran juga harus dimasukkan edukasi tentang bagaimana pencegahan penularan COVID-19 ini. Ya. Jadi ini ada seperti itu. Jadi setiap saat, makanya saya juga selalu di akhir pembelajaran jangan lupa protokol kesehatan ketat seperti itu. Dan alhamdulillah kalau anak saya PAUD masih 3 tahun 8 bulan itu sudah paham kalau mau keluar pakai masker. Ya, terus nanti dia bilang sendiri, pakai masker ya Bunda, nanti kalau nggak pakai masker nanti virusnya nempel di hidung, nanti sakit, seperti itu. Itu sudah ya kita berusaha bagaimana. Nah ini kan juga peran orang tua. Ya. Jadi tadi kembali ke pertanyaannya ya, standar minimalnya ya dari Bapak Ibu guru yang membuat yang bersangkutan sendiri, tetapi rambu-rambunya itu tadi ya. Kita tidak bisa, misalnya di situ KD-nya apa nih, kompetensi dasarnya apa, ya tadi kita cari yang seminimal mungkin. Ya. Dia sudah berani menjelaskan saja sudah, oh sudah gitu. Ya. Begitu nggih. Iya, jadi kembali lagi ke komunikasi orang tua dan guru ya. Iya, komunikasi. Ya, tugasnya mungkin targetnya 10 tapi bisa 8 aja sudah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah 8 itu sudah bagus. 7 saja sudah bagus. Ada komunikasi bahwa ini anak saya sudah berusaha walaupun mungkin tidak bisa sesuai yang ditargetkan gitu kan. Makanya begini, penilaian itu kan tidak, misalnya kita bikin soal 10 nggih. Kemudian salah 3. Berarti nilainya 7. Nah, tetapi dalam lingkup satu kelas itu yang salah 3 itu berapa? Iya kan? Yang salah 3 itu berapa? Kalau misalnya hanya 1, yang lain salah 5 atau salah 7, berarti kan dalam kita memberikan nilai itu kan harus di interval, ya harus dibuat intervalnya, jangan saklek begitu. Ya, jadi kalau saklek nanti ujung-ujungnya, loh kok di rapot nilainya sekian, nah kan nggak bisa seperti itu. Jadi ada intervalnya, nih, tidak serta merta, karena itu tadi targetnya nggak maksimal, dan ya saya kira untuk misalnya kalau di PAUD itu ya kan pakainya kualifikasi ya A, B, C gitu, amat baik gitu yang seperti itu kan juga itu ada rentangnya, dan rentangnya itu ya guru sendiri yang membuat sebisa-bisanya. Oh kalau dia hanya bisa menyebutkan ini dan satu kelasnya hanya ada 1-2, masa yang lain nilainya kurang semua, itu kan juga kurang ini ya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari netizen terkait kesulitan proses daring ya, misalkan HP-nya jadul, jadi mungkin sinyal juga sulit, dan yang paling susah mungkin dia tinggal di wilayah yang ya itu sinyal itu yang sulit. Jadi ini permasalahan utama ini sebenarnya dalam proses daring ya, kuota ada tapi sinyalnya itu. Nah itu tadi saya sudah sampaikan, ini peran orang tua kalau memang ini di tingkat SD, PAUD, SD, SMP mungkin, tapi kalau SMA mungkin dari peserta didiknya yang bisa menghubungi gurunya sendiri. Jadi orang tua tadi menjalin komunikasi yang baik dengan sekolah, guru, bisa melalui wali kelas, kan biasanya ada grup orang tua. Nah itu sampaikan. Yang sudah, bahkan di SMA itu tadi karena kita menggunakan aplikasi Smart Sawi jadi kepala sekolah setiap saat bisa memantau. Ini kok tidak hadir sekian, ya. Ada apa? Tolong wali kelas ditelusuri. Ini anak kok nggak mengikuti. Ini kenapa? Apa dia? Ternyata ada HP-nya rusak.
ya. Bukan kemudian dibelikan HP, nanti bangkrut ya. Ya maksudnya gini, ya kalau 1, 2 ya, tapi kalau kemudian wah enak ya, misalnya HP-nya rusak dibelikan, wah bubar jalan nanti ya. Artinya gini, kita fasilitasi, silakan datang ke sekolah, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat, kita beri fasilitas ruangan, misalnya di lab komputer, ya beberapa anak yang memang kesulitan apapun jaringan dan sebagainya, itu kita lakukan, ya. Jadi tadi intinya juga ya orang tua menyampaikan ke sekolah, bisa melalui gurunya, bisa melalui wali kelasnya. Nah ini, jadi insya Allah semua bisa teratasi. Gitu. Ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita closing terkait apa ini ya, proses daring ini kan kadang cukup membosankan ya bagi siswa, terutama mungkin guru yang monoton dan sebagainya, tugas yang mungkin bertumpuk, ya, pelajaran 1 tugas, pelajaran kedua tugas, pelajaran ketiga tugas ya. Nah ini gimana cara mensikapinya seperti itu? Oke. Terkait kebosanan dan juga berjubelnya tugas seperti itu. Nah ini yang pertama dari segi Bapak Ibu gurunya dulu, Bu ya jangan ngasih tugas terus-terusan, ya kan, kasihan, ya kan. Nah ini juga alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah selalu mengingatkan, Bapak Ibu pokoknya buat anak-anak senang, buat anak-anak enjoy seperti itu. Ini juga peran kalau bagi pihak guru, ya, ini peran kepala sekolah juga penting, selalu memberikan pembinaan, peringatan dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian dari sudut pandang siswa, ya ini bosan ya memang, ya kan. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalnya dalam PJJ. Nah, PJJ itu kan bisa secara tatap muka yang tidak langsung ya, misalnya melalui Zoom seperti ini. Ya, ada juga yang tadi ketika dengan aplikasi Semansawi Oke kan enggak, kita misalnya mau diskusi itu ada di menu diskusi. Jadi enggak kelihatan wajahnya ya, jadi hanya diskusi seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi pas tatap muka yang misalnya melalui Zoom itu bisa juga misalnya begini, mohon izinlah pada gurunya, izin off sebentar, maksudnya tidak menyalakan videonya, ya sebentar. Kan saya kira guru sendiri juga kalau harus milih ya pengennya mulang langsung ya, tetapi ya itu tadi. Nah ini mungkin dari gurunya sendiri bisa memberikan jeda 1 menit, 2 menit itu, atau diselingi dengan ice breaking, ya kan, bisa ya ice breaking. Nah kalau misalnya gurunya tidak seperti itu, monoton dan sebagainya, ya tadi kalau memungkinkan izin sama gurunya ya untuk off sebentar, tidak artinya mematikan video, misalnya 1 menit 2 menit bisa melakukan peregangan ya, ataupun nah itu tadi biasanya kalau yang anak-anak SD ya gitu ya kan, misalnya dia senangnya apa ya, main-main sebentar ya, artinya diberi apa misalnya. Nah ini orang tua juga ya, pokoknya pengganti guru itu orang tua ya, misalnya mau pelajaran apa hari ini, mau makan apa nih, sambil ngemil kan enak tuh. Nah ini ya, jadi itu ya ya ini memang membutuhkan kreativitas dari bapak ibunya ya, orang tuanya di rumah untuk bisa membantu suasana belajar itu lebih nyaman ya. Jadi memang membutuhkan pendampingan dari bapak ibunya, terutama ibunya, biasanya lebih dekat kan ibu ya yang mendampingi. Bapaknya bekerja ya. Ya jadi ya sekreasi mungkin, misalnya diselingi tadi atau disediakan mainan kalau yang tadi usia dini ya. Nah itu kalau misalnya anak-anak usia SMA, SMK ya saya kira dia sudah paham betul. Sudah wis pokoknya udah gaya-gaya wis pokoknya ya. Ini nggak pernah ke sekolah aja rambutnya udah gondrong-gondrong. Ya kadang saya
komentarnya, wah tambah ganteng-ganteng ini murid ibu ini. Ya iya, soalnya lah anak-anak mau dibilangin, mau dimarahin terus ya percuma. Nah ini ya, jadi sebisa mungkin ya apa namanya, dari kalau misalnya dari yang bosen sang anak, berarti kan orang tua nih di rumah bagaimana membuat suasana lebih nyaman ya, dicepai makanan yang dia suka wes ya, nah, gitu. Kemudian atau dibuat rileks ya, atau selingi musik ataupun apa namanya ya, mungkin dia suka nonton film-film yang lucu-lucu ya, seperti itu ya. Jadi gimana lah caranya biar bosan, atau diajak keluar sebentar lihat tanaman di depan rumah ya, kalau ada tanaman. Kalau enggak ya apalah sambil cerita-cerita. Saya kira ya bisa di ini. Nah, kalau misalnya bosen yang akut ya sesekali izin pas PJJ-nya loh ya, sekali-sekali izin ya, nggak masalah. Kita nggak dituntut yang pada saat ini loh ya, pada saat PJJ. Yang penting tadi komitmen. Kalau misalnya diberi kelonggaran seperti itu, melonjak, nah ini harus ditindaklanjuti ya, bukan dihukum ya enggak ya, tapi ditindaklanjuti, artinya diberi pengertian, pembinaan seperti itu. Begitu? Ya, baik, terima kasih Bu Neni. Ya, saya kira cukup banyak ya strategi belajar di masa pandemi ini, dan yang penting adalah adanya komunikasi antara orang tua, siswa, dan juga guru, baik terkait proses pembelajaran maupun nanti di penilaian rapotnya. Nah, tidak terasa kita udah sampai jam 5, ya sekitar 1 jam kita sudah berbincang alumni. Dan sebagai closing, mungkin Bu Neni mau menyampaikan closing sebelum saya tutup, silakan. Ya. Jadi sedikit saja ya, ini adik-adik pelajar ataupun Bapak Ibu orang tua yang sedang mendampingi, bahwa sekarang yang kita alami ini bukan secara kebetulan, tapi kita sebagai makhluk beragama ya, makhluk beragama tentu yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur segalanya. Ya, kadang apa yang kita rencanakan akan mudah berubah kalau memang Sang Pencipta berkehendak yang berbeda. Tetapi hidup ini harus terus berjalan ya. Adik-adik harus tetap menggapai mimpinya ya, tetap semangat dalam mempersiapkan masa depan, dan Bapak Ibu orang tua ya dampingi anak-anak untuk bisa mencapai mimpinya. Semangat, semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga apa yang kita harapkan bisa segera tercapai. Terima kasih, mohon maaf barangkali banyak kekurangan dari saya. Kalau ingin bersilaturahmi ke SMA sambil nostalgia, monggo saya terima dengan senang hati. Nggih, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih nggih. Sama baik para netizen semuanya, baik alumni maupun bukan alumni SMA Negeri Serdarawi. Sebagai closing, tetap semangat, jaga kesehatan, dan ya tetap bersabar. Yakinlah, badai pasti berlalu. Ya, pandemi COVID-19 ini juga pasti berlalu, dan insya Allah kita bisa melaluinya, dan insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di akhir kata, jika saya ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.